Hai guys, welcome back to RL Chess. Dan sebelum babak 10 dimulai ya teman-teman, ada 3 nama yang mengerucut calon kuat jadi juara di FIDE Grand Swiss 2021 yang menggunakan sistem Swiss 11 babak teman-teman, yaitu ada nama Alireza Firouzja, David Howell, dan Fabiano Caruana. Nah teman-teman, sayangnya di babak ke-10 dua pemuncak klasemen sementara Alireza dan David Howell harus bertemu. Dan kalau kemarin lihat teman-teman, David Howell melumat Esipenko Andre yang elo ratingnya 2700 lebih. Kali ini Alireza memporak-porandakan pertahanan dari David Howell, sang komentator yang biasa kita tonton di Champion Chess Tour teman-teman. Nah, bagaimana Alireza dapat mengalahkan David Howell dalam permainan ini dan resmi ya menjadi sole leader atau pemimpin sendirian dari klasemen FIDE Grand Swiss sampai selesainya babak 10. Langsung saja kita simak. Ya, Alireza memulai dengan E4, dijawab David Howell E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, dan gajah C5. Ya, tepat sekali teman-teman, pasti udah tahu ini pattern dalam pembukaan apa. Ya, Italian game atau Gioco Piano teman-teman. Kemudian di sini memilih rokade Alireza Firouzja, kuda F6 dan D3 dipilih oleh Alireza Firouzja. H6 ya mencegah gajah ke G5, C3, D6 dan benteng E1. Kemudian rokade H3 mencegah gajah ke G4, A5 ya mencegah pion ke B4, saling mencegah kedua pemain. Kemudian kuda BD2 dan gajah E6 di sini dipilih oleh David Howell. Ya, untuk mengingatkan dan pastinya teman-teman sudah tahu bahwa kekuatan dalam permainan Italian game adalah gajah terang dari pemilik buah putih dan gajah gelap bagi pemilik buah hitam. Makanya alasan dari gajah E6 adalah bahwa kekuatan dari gajah putih milik Alireza Firouzja. Ya, of course dia menolak gajah B5, kemudian gajah A7, kuda Fs1, dan kuda E7. Kemudian melanjutkan kuda G3, Alireza Firouzja mengembangkan buahnya C6 dan gajah A4. B5 dan gajah C2, A4 ya, dan D4 di sini. Menutup kekuatan dari gajah di A7. Yang selanjutnya kuda G6 David Howell menjaga pion di E5 dan gajah E3, benteng E8 dan gajah D3. Kemudian gajah B6 dengan tujuan mendobrak A3 dan langsung dijawab A3 taktis oleh Alireza Firouzja teman-teman. Ya, kemudian gajah menteri C7 dijalankan oleh David Howell. Kemudian benteng A C1, gajah A5 dan benteng E2 di sini. Menteri B7 dan C4. Ya, di langkah ke-21 inilah mendobrak ya Alireza Firouzja yang tadinya biasa-biasa saja sampai langkah ke-20 tidak ada pertukaran. Tapi di langkah ke-21 inilah Alireza Firouzja mendobrak sang komentator. Kemudian dijawab B kali C4 ya, karena ada ancaman D5 ya. Mendobrak kembali B kali C4, gajah kali C4 dan D5 di sini dipilih. Ya, terjadi pertarungan yang cukup kuat ya di petak sentrum D4, M4, D5 dan E5. Ya, teman-teman silakan berkalkulasi dan di sini dipilih gajah D3 oleh Alireza Firouzja. Kenapa dia nggak memilih makan ya? Supaya pion C6-nya tetap lemah ya teman-teman. Dan lihat bahwa sekarang David Howell memiliki pion yang terpisah ya, atau kurang bagus posisinya, pion A4 dan C6. Kemudian E kali D4 dan kuda kali D4 dipilih oleh Alireza. Dan gajah D7 yang merupakan langkah meragukan dari David Howell. Nah, kenapa meragukan? Karena selanjutnya kalau teman-teman coba pause videonya, kira-kira teman-teman bisa nggak menebak langkah yang terbaik buat putih di sini? Ya, kenapa gajah D7 meragukan? Karena ada jalan kuda D F5 teman-teman di sini. Yang kemudian gajah C7 dan E kali D5, C kali D5 dan gajah D4 di sini.
Kenapa dia nggak memakan dengan kuda kali D5? Ya pastinya akan dilanjutkan kembali dengan gajah D4 ya. Dan pion C6-nya juga lemah di sini. Jadi langkah yang tepat sebelum gajah D7 adalah gajah C7 teman-teman. Dengan ancaman ke G3 karena ada peraduan dari pion D5 ke M4. Ya. Kembali ke permainan gajah D7, kuda D5, gajah C7, E kali D5, C kali D5, dan gajah D4. Lihat, gajah D4-nya sangat superior dan mengancam ya. Kemudian gajah E5. Ya, coba teman-teman pause video ini dan lihatlah ancaman yang sedang terjadi dan silakan teman-teman berkalkulasi dahulu. Dapatkah teman-teman menemukan langkah yang tepat untuk putih di sini? Ya, selamat untuk yang menemukan karena langkah yang tepat di sini adalah kuda kali H6 skak. Kemudian G kali H6, gajah kali G6. Ya, satu pion ya yang diambil oleh Alireza Firouzja. Kemudian gajah kali G3 dan benteng kali E8. Benteng kali E8. Ya, coba bang kalkulasi sedikit ketika kuda kali H6, G kali H6, gajah kali G6. Dan kenapa nggak memilih gajah kali D4 atau gajah... Ya, kalau tadi sesuai gamenya gajah kali G3 ya. Kenapa nggak memilih gajah kali D4 bang? Ya, Alireza akan melanjutkan menteri kali D4 dan mengambil kuda di F6. Karena benteng dia 2 dijaga oleh kuda di G3 teman-teman. Jadi kombinasi satu pion ya yang menguntungkan buat Alireza Firouzja. Dan di sini gajah kali G3, benteng kali E8 dan... Iya bang, kenapa dia tidak mengambil dengan kuda kali E8? Memakan kuda kali E8 kan ada ancaman F kali G6. Ya, apabila teman-teman memilih kuda kali E8, di sini ada langkah yang tepat. Dan kira-kira teman-teman bisa jawab nggak nih langkah yang tepat bagi putih di sini? Silakan pause dan ya, menteri H5 jawabannya teman-teman. Wah, dikasihin ya bang. Iya, apabila dimakan F kali G6, menteri kali G6, raja F8 dan tinggal F kali G3. Terbuka sekali. Apabila raja E7 bang, ya ada gajah C5, raja D8, gajah B6 skak. Dan apabila kembali lagi raja E7 tinggal benteng E1. Ya, perlahan checkmate ya. Apabila raja F8, gajah C5 checkmate, kuda D6 makan. Apabila gajah E6 tinggal dimakan ya, benteng kali E6. Nah, itulah alasannya kenapa nggak dimakan dengan kuda kali E8 teman-teman. Nah, misalkan bang, setelah menteri H5 dia jalan gajah E6 aja, bagaimana bang? Ya, dia akan melanjutkan dengan menteri kali G6 ya, menteri kali H6 sorry, dengan ancaman mati. Dan selanjutnya apabila F kali G6, ya menteri H8, raja F7 dan menteri H7. Menterinya hilang bos. Dan disitulah jawabannya ya. Dan David Howell mengetahui itu, makanya dia melanjutkan dengan benteng kali E8, menteri F3 dilanjutkan oleh Alireza. Dan di sini ada langkah mengejutkan dari David Howell bagaimana dia bertahan, yaitu menteri C6. Ya, apabila dimakan checkmate guys. Ya, tapi itu nggak mengejutkan sekali sih, karena mungkin Alireza sudah mengetahui itu dan dia menjalankan gajah C2. Ya, sekarang kalau dia menteri kali C2, Alireza akan menjawab menteri kali G3 skak, tutup dan makan gajah kali F6. Apabila menteri kali C2 kita makan, akan ada checkmate. Menteri kali G3, apabila geser maka tinggal dimakan menterinya dan raja akan bisa naik apabila terkena skak. Jadi di sini gajah B8 dipilih dan waktunya pada saat live game ya tinggal setengah menit yang dimiliki oleh David Howell. Menteri kali F6, menteri kali F6, gajah kali F6. Ya, benteng C8 dan gajah C3, D4. Ya, pion racun karena kalau dimakan dia akan gajah F4, ancam benteng, gajah E3 akan dimakan, gajah F5, mempining benteng. Apabila ditutup, dimakan lagi, makan bentengnya hilang. Makannya gajah D2, raja G7 dan gajah D3. Benteng kali C1, gajah kali C1 dan mari kita hitung berapa jumlah pion yang Alireza miliki teman-teman. 1, 2, 1, 2, 3, 4, dan 5. Coba hitung pemilik buah hitam 1, 2, 3, dan 4.
Lihatlah bahwa Alireza Firouzja hanya unggul 1 pion, tapi dapat dia konversikan menjadi kemenangan. H5, H4, Gajah C6, G3. Kenapa dia H4 bang? Karena untuk menciptakan kelemahan pada pion yang sendirian ini ya, kesepion. Pion yang ada di H5 ini teman-teman. Gajah D7, Raja F1, Gajah E5, Raja E2, Gajah G4 skak. Blunder ya, harusnya Gajah D6 aja. Ya, Raja D2, Gajah D7, Raja C2, Gajah E6. Ya, rajanya mendekati 2 pion ya, keunggulan. Gajah B5 ancam, Gajah B3 skak, Raja D3, dan lihatlah pionnya juga lemah. Raja G6, Gajah D7, Gajah D1, Gajah D2, F5, Gajah F4, Gajah G7. Of course nggak mau diadu karena jatuh pionnya. Gajah D6, Gajah F6, dan Gajah E8 skak, Raja H6, Gajah C5, F4, Gajah kali D4, Gajah D8, Raja D2, Gajah B3, Gajah E5 ancam lagi, F kali G3, F kali G3, Gajah A5, dan Raja C1. Nah ini ya namanya kesepion nih, pion yang sendirian teman-teman. Nah di langkah ke-57 inilah setelah Raja C1 dan pion juga udah kalah 2, menyerahlah sang komentator yang kemarin kita sanjung-sanjung dan kita eluh-eluhkan ya teman-teman. Ya karena memang yang dihadapinya adalah Alireza Firouzja. Dan apa komentar dari Alireza Firouzja setelah mendapatkan kemenangan ini? Dia sangat bergembira dan dia menyadari bahwa dia sebentar lagi akan mendapat tiket untuk qualified ya, untuk lolos kualifikasi dan mengikuti turnamen The Kandidat, di mana sang pemenang The Kandidat akan menjadi penantangnya juara dunia catur. Siapa yang akan jadi juara? Apakah Magnus atau Yanepo? Dan Alireza akan bersiap-siap menantang juara dunianya teman-teman. Nah, menurut kalian apa sih kesalahan terbesar dari David Howell? Coba komen. Dan apakah Alireza Firouzja akan menjadi future World Chess Champion atau tidak nih teman-teman? Coba komen. Dan kalau kalian suka video ini dan dukung terus RL Chess dengan cara like, share, subscribe, dan komen teman-teman. Jangan lupa nanti malam adalah babak terakhir dari FIDE Grand Swiss 2021. Jadi teman-teman jangan kelewatan jam 7 malam nonton di channel YouTube ini, YouTube RL Chess, satu-satunya channel YouTube yang menyiarkan FIDE Grand Swiss 2021 nobar ya. Bareng-bareng teman-teman bisa punya kesempatan juga untuk dapetin giveaway electronic book, buku catur yang bagus banget buat teman-teman improve skill kalian. Saya pamit, catur yes Indonesia jaya, dukung terus percaturan Indonesia. Alireza sang penyihir teman-teman.